melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Prajurit yang datang ke halaman keraton semakin lama semakin banyak. Satu persatu mereka berkumpul dengan sesama prajurit. 8 orang prajurit Wiromanggolo memikul tandu juga telah siap. Mereka berpakaian abdi dalem Kasultanan Demak. Mereka dipilih dari para prajurit yang berbadan tegap dan kuat, yang mampu memikul tandu yang akan menempuh perjalanan yang agak jauh. Di sebelahnya nampak seorang prajurit yang membawa sebuah bende serta 3 orang lurah prajurit dari Kesatuan Wirotamtomo, Wiromanggolo, dan Patangpuluhan. Nampak pula 2 orang emban yang akan mengikuti Ratu Mas Kencono pindah ke Pajang. Lalu di sebelahnya terlihat Nyai Madusari beserta Menur, putrinya yang sudah menjadi perawan kencur. Rombongan pemanahan pun kemudian mendekat dan bercampur bersama para prajurit. Berapa saat kemudian para prajurit yang akan mengantar pun sudah lengkap, dan terlihat Ki Tumenggung Jaya Santiko mendekati para lurah prajurit, lalu memerintahkan siap untuk berangkat. Kita hanya mengantar sampai perbatasan Kutaraja, kata Tumenggung Jaya Santiko. Kemudian terdengarlah suara bende ditabuh untuk kali yang pertama. Suaranya terdengar oleh semua orang yang hadir di halaman keraton. Para prajurit pun kemudian mengatur barisan. Di depan sendiri seorang prajurit Wiromanggolo yang akan ikut ke Pajang berada di atas punggung kuda dengan membawa bendera Gulo Klopo. Di belakangnya 10 orang prajurit Wirotamtomo, lalu 10 orang prajurit Wiromanggolo. Di belakangnya sebuah tandu Joli Jempono yang belum terisi. Di sebelah tandu berdiri 8 orang prajurit berpakaian abdi dalem. Kemudian ada prajurit yang membawa sebuah songsong Kadipaten Pajang. Berapa ekor kuda tanpa penumpang, 2 ekor kuda yang mengangkut beban. Pemanahan bersama rombongan. Di sampingnya berdiri Nyai Madusari serta Genduk Menur bersama 2 orang emban. Seorang prajurit yang membawa bende, dan yang paling belakang adalah 40 prajurit Patangpuluhan. Tumenggung Jaya Santiko beserta 3 orang lurah prajurit kemudian berjalan menuju Keraton Kilen untuk menjemput Adipati Hadiwijaya beserta Ratu Mas Dempoko. Di Keraton Kilen, Hadiwijaya sudah bersiap duduk di pendopo bersama Ratu Mas Dempoko yang mengenakan pakaian rangkap untuk naik di punggung kuda. Ketika dilihatnya Tumenggung Jaya Santiko menjemputnya, maka Adipati Hadiwijaya dan Ratu Pajang kemudian berdiri, dan mereka pun berjalan bersama menuju ruangan dalam keraton untuk berpamitan kepada Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari. Jika Adipati Hadiwijaya naik ke pendopo, yang mengantar hanya Tumenggung Jaya Santiko, sedangkan 3 orang lurah prajurit kembali bergabung dengan prajurit yang lain. Di dalam ruangan, Kanjeng Sultan duduk di kursi. Sebelahnya duduk Kanjeng Prameswari sedang menunggu kedatangan putri dan menantunya. Di depan pintu yang tertutup telah berdiri Tumenggung Gajah Birowo bersama Tumenggung Suronoto yang telah menunggu kedatangan mereka berdua. Tumenggung Gajah Birowo kemudian mempersilahkan Adipati Hadiwijaya dan Ratu Mas Dempoko untuk memasuki ruangan dalam, dan ketiga orang Tumenggung itu menunggu di samping pintu.
Adipati Hadiwijaya beserta sang ratu kemudian memasuki ruangan dengan berjalan jongkok. Lalu mereka berdua duduk di hadapan Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari. Setelah mereka berdua menyembah, maka Adipati Hadiwijaya kemudian berkata, "Mohon ampun Kanjeng Sultan, hamba berdua mohon pamit. Dan mohon doa restu, hamba akan berangkat ke Pajang sekarang," kata Adipati Hadiwijaya. "Ya, hati-hati di perjalanan, dan bimbing istrimu baik-baik," kata Kanjeng Sultan. "Ndika dawuh Kanjeng Sultan," kata Adipati Hadiwijaya. "Hamba mohon pamit Ayahanda Sultan," kata Ratu Mas Cempaka. "Ya anakku, mudah-mudahan kau bahagia tinggal di Pajang," kata Kanjeng Sultan Trenggono. Adipati Hadiwijaya kemudian melakukan sungkem terhadap Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari, diikuti oleh Ratu Mas Cempaka. Setelah Ratu Mas Cempaka sungkem pada ayahandanya, lalu dilanjutkan dengan sungkem kepada ibundanya. Ketika Kanjeng Prameswari melihat anaknya berjalan jongkok akan sungkem kepadanya, maka dengan cepat Kanjeng Prameswari meraih bahu Ratu Mas Cempaka. Kemudian ia pun merangkul putrinya. Dan saat kemudian meledaklah tangis keduanya. Cukup lama Ratu Mas Cempaka menangis di pelukan ibundanya, Kanjeng Prameswari, sampai akhirnya Kanjeng Sultan pun memisahkan mereka berdua. "Sudahlah Ratu, biarkan putrimu berangkat ke Pajang," kata Sultan Trenggono. Kanjeng Prameswari kemudian melepaskan pelukannya, lalu Ratu Mas Cempaka pun kemudian kembali duduk bersimpuh di hadapannya. "Ratu, marilah kita antar mereka berdua sampai ke pendopo," kata Kanjeng Sultan. Adipati Hadiwijaya beserta istrinya kemudian menyembah. Setelah itu Kanjeng Sultan pun bangkit berdiri, diikuti oleh Kanjeng Prameswari. Keduanya lalu berjalan menuju pintu, kemudian diikuti oleh Adipati Hadiwijaya bersama Ratu Mas Cempaka. 3 orang tumenggung yang masih berada di depan pintu segera mengikuti di belakang Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari. Ketika Kanjeng Sultan sampai di pendopo, di halaman terlihat beberapa keluarga keraton, putra sulung yang menjadi Pangeran Pati Kasultanan Demak, Bagus Mukmin, yang tinggal di Prawoto, yang sekarang bernama Sunan Prawoto, beserta Ratu Prawoto. Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat bersama Ratu Kalinyamat. Di sampingnya berdiri Pangeran Timur, putra bungsu Kanjeng Sultan, yang masih kanak-kanak. Di sampingnya berdiri Kanjeng Sunan Kalijogo yang datang dari Kadilangu, khusus untuk melihat dan mengantar boyongan muridnya. Di belakangnya berdiri Patih Wonosalam, Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Suropati, Tumenggung Siung Laut, dan beberapa orang tumenggung lainnya. Di belakangnya berdiri beberapa orang berpangkat Panji dan beberapa orang berpangkat Ronggo. Ketika Kanjeng Sultan menghentikan langkahnya berdiri di pinggir lantai pendopo, maka sekali lagi Adipati Hadiwijaya bersama istrinya menyembah pada Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari. Lalu keduanya turun dari pendopo, berjalan menghampiri dan berpamitan kepada Sunan Prawoto dan Ratu Prawoto. Setelah itu keduanya menuju ke tempat Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat. Ketika Ratu Kalinyamat melihat Ratu Mas Cempaka mendekat, maka Ratu Kalinyamat pun kemudian maju selangkah ke depan, lalu meraih dan memeluk erat adik kandungnya, Ratu Pajang, sambil meneteskan air mata. Ratu Pajang pun juga menangis di dalam pelukan kakaknya Ratu Kalinyamat. Berapa saat kemudian keduanya melepaskan pelukannya, lalu Ratu Pajang kemudian memeluk dan mencium adiknya yang masih anak-anak, Pangeran Timur. Sang Adipati kemudian menghampiri Kanjeng Sunan Kalijogo, meraih tangannya dan menciumnya. "Mohon doa restu Kanjeng Sunan. Ya Hadiwijaya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di Pajang," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah itu Adipati Hadiwijaya berpamitan pada Patih Wonosalam dan kepada para tumenggung,
Panji dan Ronggo. Selamat jalan Kanjeng Adipati, kata Patih Wonosalam. Terima kasih Ki Patih, kata Adipati Pajang. Hati-hati di jalan Kanjeng Adipati, kata Panji Donopati. Semoga selamat sampai di Pajang Kanjeng Adipati, kata Ronggo Pidekso. Terima kasih Ki Panji, terima kasih Ki Ronggo, kata Adipati Pajang. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto pun kemudian turun ke halaman menghampiri sang Adipati. Terima kasih atas bantuan Ki Tumenggung selama ini, kata Adipati Pajang kepada Tumenggung Gajah Birowo. Selamat jalan Kanjeng Adipati, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil tersenyum. Ya pun teringat di antara semua prajurit Demak yang hanya dialah yang pernah mencoba kekuatan Adipati Adiwijoyo, dan pada saat itu ia tak mampu mengalahkan Karebet yang berusia sama dengan anaknya. Setelah selesai berpamitan, maka Tumenggung Joyo Santiko mengangkat tangannya dan terdengarlah suara bende yang ditabuh untuk kedua kalinya. Kanjeng Ratu Mas Cempoko kemudian naik ke tandu Joli Jempono yang berukuran agak kecil. Lalu tandu itu pun diangkat oleh 4 orang prajurit yang mengenakan pakaian abdi dalem. Sedangkan 4 orang pengusung tandu lainnya naik kuda yang berada agak jauh di belakang tandu. Adipati Adiwijoyo kemudian naik ke punggung kuda yang berada di sebelah kanan tandu, lalu disusul oleh pemanahan Penjawi Ngabeyi Wuragil, Prayogo dan Prayudo naik kuda di belakang prajurit berkuda pengusung tandu. Prajurit pembawa songsong Kadipaten Pajang telah berada di atas punggung kuda di belakang Kanjeng Adipati Pajang. Setelah itu Nyai Madusari, Menur, dan 2 orang emban naik ke atas punggung kuda yang tali kendalinya dipegang oleh seorang prajurit. 2 ekor kuda beban pun sudah siap dituntun oleh 2 orang prajurit. Setelah semuanya siap, maka Tumenggung Joyo Santiko memberikan aba-aba. Lalu terdengarlah suara bende yang ketiga kalinya dan bergeraklah prajurit yang membawa bendera Guloklopo, diikuti oleh semua rombongan yang berangkat ke Pajang maupun yang hanya mengantar ke perbatasan kota raja. Semua orang yang menyaksikan melambaikan tangannya. Ratu Mas Cempoko pun juga membalas melambaikan tangannya sambil matanya berlinang untaian air mata. Ketika rombongan prajurit telah hilang dari pandangan, maka Kanjeng Sultan pun berkata pada Tumenggung Suronoto, "Panggil Tumenggung Suropati, Tumenggung Gagak Anabrang, dan Panji Donopati. Suruh mereka menghadapku sekarang." "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Suropati. Saat kemudian Kanjeng Sultan beserta Kanjeng Prameswari pun segera masuk kembali ke ruangan dalam, dikawal oleh Tumenggung Gajah Birowo. Pada saat itu rombongan boyongan yang dipimpin oleh Tumenggung Joyo Santiko telah keluar dari pintu gerbang keraton. Mereka berjalan menuju arah selatan. Belum begitu jauh dari alun-alun, Adipati Adiwijoyo melihat 5 orang sedang berdiri di pinggir jalan, seperti sengaja untuk melihat dari dekat sang pangeran baru. Ternyata mereka adalah Tumpak, Somo, Kilurah Modo, Kilurah Wiryo, dan Kilurah Wiguno, kata sang Adipati, yang segera mengangkat tangannya memberi syarat kepada pemimpin prajurit Tumenggung Joyo Santiko. Saat kemudian terdengarlah suara bende yang ditabuh 2 kali. Ketika kuda pembawa bendera Guloklopo berhenti, maka semua rombongan pun kemudian segera berhenti. Adipati Adiwijoyo kemudian turun dari kudanya, lalu ia pun menghampiri mereka berlima. Dan ketika sang Adipati tiba di depannya, maka kelima orang itu membungkuk hormat sambil berkata, "Hormat kami untuk Kanjeng Adipati Adiwijoyo." Lalu Lurah Wiryo melanjutkan, "Selamat jalan Kanjeng Adipati, semoga selamat sampai di Pajang." "Terima kasih semuanya," kata Adipati Adiwijoyo sambil tersenyum. "Kalau suatu saat kalian sempat berada di Pajang, mampirlah di dalam Kadipaten," kata Adipati Adiwijoyo. "Baik Kanjeng Adipati," jawab Tumpak.
Setelah itu Adipati Pajang kemudian naik ke punggung kudanya. Saat kemudian terdengarlah suara bendi yang ditabuh. Maka bergeraklah barisan menuju perbatasan kota raja yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Sementara itu di ruangan dalam keraton, Kanjeng Sultan duduk di kursi, dihadap oleh Patih Wonosalam, Tumenggung Suroroto, Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suropati, Tumenggung Gagak Anabrang, dan Panji Donopati. Tumenggung Suropati, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati, pemimpin prajurit Kesatuan Wiromanggolo. Kau sudah mengirim utusan ke daerah-daerah? Tanya Kanjeng Sultan. Prajurit Wiromanggolo semuanya sudah berangkat, Kanjeng Sultan, ke Pati hingga ke Gunung Kidul, ke Tegalarang hingga Gunung Slamet, ke Bangwetan maupun Bangkulon. Yang belum diberitahu tinggal Kadipaten Jipang dan Pajang, jawab Tumenggung Suropati. Besok kirim 2 orang prajurit Wiromanggolo ke Jipang sekaligus ke Pajang. Setelah dari Jipang langsung menuju ke Pajang, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Suropati. Kau bawa nawalaku ini berikan kepada Ryo Penangsang dan Hadiwijoyo, kata Kanjeng Sultan. Lalu Kanjeng Sultan pun memberikan 2 buah nawala kepada Tumenggung Suropati. Tumenggung Suropati pun kemudian menggeser duduknya dikit ke depan dan menerima 2 buah nawala dari Kanjeng Sultan. Selain itu, nanti prajurit yang ke Jipang sekalian membawa sebuah songsong dan sebuah bendera Gula Klopo untuk Kadipaten Jipang, kata Kanjeng Sultan. Ndika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Tumenggung. Kita berangkatkan prajurit ke Bangwetan setelah semuanya berkumpul. Dari Cirebon akan minta bantuan 2000 prajurit. Kemungkinan mereka sudah dalam perjalanan ke kota raja. Selain itu, lusa kau berangkatkan 10 orang prajurit sandi ke Panarukan. Laporkan kepadaku kalau ada berita yang penting. Siapkan pula untuk perbekalan selama kita dalam perjalanan maupun selama peperangan di Panarukan, perintah Sultan Demak. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Suropati. Panji Donopati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Panji Donopati. Kau sediakan dana untuk keperluan makan maupun keperluan lainnya bagi ribuan prajurit Demak maupun Cirebon yang berada di kota raja nanti. Siapkan pula dana untuk perbekalan prajurit kita ke Panarukan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Ki Panji. Patih Wonosalam, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Patih Wonosalam. Selama aku berada di Panarukan, kau yang memimpin pemerintahan di Kesultanan Demak ini sebagai wakilku. Laporkan kepadaku kalau ada sesuatu yang sangat penting, kata Sultan Trenggono. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Patih. Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, dan kau Tumenggung Gagak Anabrang. Kalian bertiga mengawasi terus jalannya persiapan perang ini. Jangan sampai ada hal yang bisa menyebabkan terganggunya persiapan perang ini, kata Sultan Demak. Ndika dawuh Kanjeng Sultan, kata para tumenggung itu. Ketika Kanjeng Sultan menganggap pertemuan itu sudah cukup dan dapat dibubarkan, dan pada saat yang bersamaan di perbatasan kota raja, Tumenggung Jaya Santiko menghentikan gerak maju rombongan pengantar. Adipati Hadiwijaya kemudian turun dari kudanya ketika melihat Tumenggung Jaya Santiko menghampirinya. Kanjeng Adipati, hanya sampai di sini para prajurit mengantar Kanjeng Adipati dan Gusti Ratu Pajang. Semoga rombongan ini bisa selamat sampai di Pajang, kata Ki Tumenggung. Terima kasih Ki Tumenggung, kata Adipati Hadiwijaya. Setelah itu barisan prajurit Wirotamtomo, Wiromanggolo, dan prajurit Patang Puluhan berbalik arah, berbaris memutar menuju ke arah keraton. Rombongan Adipati Hadiwijaya yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pajang, tinggal sang pengantin baru prajurit berkuda pembawa bendera Gula Klopo dan songsong Kadipaten Pajang
4 orang prajurit pemikul tandu yang memikul secara bergantian dengan 4 orang pemikul yang naik kuda, 4 orang yang menuntun kuda yang dinaiki oleh 2 orang emban, Nyai Madusari dan Menur. Rawan Kencur, anak Nyai Madusari. Di samping itu ada 5 orang Nayaka Praja dan prajurit Pajang. Pemanahan beserta 4 orang temannya serta 2 orang yang menuntun 2 ekor kuda beban. Seorang prajurit yang berwajah tampan menuntun kuda yang ditunggangi oleh Nyai Madusari. "Nyai Menggung," kata prajurit yang berwajah tampan. "Ada apa, prajurit?" kata Nyai Madusari. "Kok tahu, Nyai Menggung? Kita paling cepat 2 hari baru sampai di Pajang," kata prajurit itu sambil tersenyum. "Ya, aku tahu," kata Nyai Menggung. "Kau tahu, aku lelah menuntun kuda ini sampai Pajang," kata prajurit itu. "Ya," kata Nyai Madusari yang masih terlihat cantik. "Setelah nanti kita sampai di Pajang, aku minta upah ya, Nyai," kata prajurit itu sambil mengedipkan sebuah kelopak matanya. "Apa?" kata Nyai Menggung. Prajurit itu terdiam, tetapi pandangannya terus melekat pada wajah dan tubuh Nyai Madusari. "Sebuah wajah yang cantik dengan tubuh yang indah, sempurna," kata prajurit itu. Mendengar perkataan itu, Nyai Madusari diam saja. Sudah terlalu banyak orang yang memuji kecantikannya. Bagaimana mungkin Nyai Menggung yang berusia sekitar 5 windu, 10 warsa lebih tua dari umurku, wajah dan tubuhnya masih tetap bagus, kata prajurit itu dalam hati. "Kau inginkan upah apa, prajurit?" tanya Nyai Menggung. "Mengapa bisa terjadi? Nyai Menggung yang sudah punya anak sebesar Menur tetapi masih tetap terlihat cantik," kata prajurit itu tanpa menghiraukan pertanyaan Nyai Menggung. "Wanita harus pandai ngadi sarira dan ngadi busono. Kau membelokkan pembicaraan kita," kata Nyai Madusari. Prajurit itu tidak menjawab, hanya terlihat ia tersenyum sambil memandang Nyai Madusari tanpa berkata apapun. "Baik," kata Nyai Menggung. "Aku jawab permintaanmu. Aku pindah ke Pajang karena aku diajak oleh Gusti Ratu Majempaka. Kalau kau minta upah, nanti permintaanmu akan aku sampaikan kepada Gusti Ratu." Prajurit itu pun tertawa pendek. "Hahaha, ternyata Nyai pandai menggertak aku." Nyai Madusari tidak menjawab, tetapi sama seperti pada umumnya seorang wanita, di dalam hatinya pun senang kalau ada seorang laki-laki yang memuji kecantikannya. Sementara itu di dalam tandu Joli Jempono yang dipikul 4 orang, Ratu Majempaka terlihat ke arah suaminya yang sedang berkuda di sampingnya. Teringatlah ia ketika ia naik di atas tandu Joli Jempono menuju ke perahu Kiai Garuda yang akan melakukan perjalanan menyusuri Sungai Suntang hingga ke pesisir pantai. Di atas tandu Joli Jempono ia melihat ke samping tandu seorang prajurit Wirotamtomo yang bertugas mengawalnya, Karebet yang pada saat itu sedang berjalan di sampingnya. Waktu itu betapa ia merasa terpesona, terpikat oleh prajurit Wirotamtomo yang sering diintipnya ketika sedang melakukan tugas jaga di depan keputren. "Kau lelah, Ratu?" kata suaminya dari atas punggung kuda. "Ya, Kanjeng Adipati," jawab Ratu Majempaka. "Turunlah, naiklah di punggung kuda ini. Nanti aku yang akan menuntunnya," kata Adipati Pajang, sambil memerintahkan pemikul tandu untuk berhenti. Pemikul tandu pun kemudian berhenti dan meletakkan tandu di tanah. Lalu Ratu Majempaka kemudian turun dari tandu. Adipati Adiwijaya kemudian turun dari punggung kudanya, lalu membimbing tangan istrinya untuk dinaikkan di atas punggung kudanya. Ratu Majempaka yang seumur hidupnya belum pernah naik di atas punggung kuda, awalnya merasa takut, tapi ia percaya selama ia berada di samping suaminya, ia akan merasa aman.
Adipati Adiwijaya kemudian menuntun kudanya berjalan perlahan-lahan. Semakin lama semakin cepat. Ratu Masempoko yang berada di atas punggung kuda kini tersenyum senang. Ia tidak merasa takut lagi berkuda dituntun suaminya yang berlari-lari kecil. Sebuah kekuatan cinta yang luar biasa, percaya kan adanya rasa aman yang menyelimuti dirinya, ternyata mampu menyingkirkan rasa takut yang pernah dirasakannya. Kanjeng Adipati tidak merasa lelah, hanya Ratu Masempoko ketika melihat suaminya berlari-lari kecil di sampingnya. Nanti kalau aku lelah, aku akan beristirahat, Ratu, kata suaminya. Kuda yang dituntun oleh Adipati Pajang sambil berlari-lari kecil telah berada di depan, jauh meninggalkan rombongan yang berada di belakang. Di bawah pohon yang di depan itu kita berhenti, Kanjeng Adipati, kita tunggu rombongan yang berada di belakang kita, kata sang ratu. Baiklah, kita tunggu mereka di sana, kata Adipati Adiwijaya. Tidak beberapa lama rombongan pun sudah sampai di bawah pohon. Tapi setelah rombongan menyusulnya, Ratu Pajang menginginkan kudanya dituntun lagi. Sambil berlari-lari kecil, kembali Adipati Adiwijaya menuntun kuda itu sambil berlari-lari kecil, sehingga jarak dengan rombongannya kembali menjadi jauh. Di dalam rombongannya Madusari berkata pada prajurit yang menuntun kudanya, "Aku ingin kau berlari terus-menerus sampai di Pajang seperti Kanjeng Adipati. Nanti kau beri upah." Berlari sampai di Pajang? Sebelum sampai di hutan Simo aku sudah pingsan. Lalu aku pun dipikul di atas tandu, kata prajurit yang menuntun kudanya. Kembali Nyai Madusari tertawa memperlihatkan giginya yang rapi karena dipangur. Gigi Nyai Menggung ternyata miji timun. Indah sekali, kata prajurit itu dalam hatinya. Kukira badanmu sekuat macan gembong, mampu berlari tanpa henti, kata Nyai Menggung. Prajurit itu tidak menjawab, ia hanya mampu melihatkan sebuah senyum yang kecut. Ketika matahari semakin tinggi, sang Adipati menunggu datangnya rombongan. Setelah bertemu, maka Adipati Adiwijaya berkata kepada pemanahan, "Nanti kita beristirahat sebentar di sebelah barat Merapen, di bawah pohon munggur yang rindang." "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata pemanahan. "Mari kita lari lagi Kanjeng Adipati, mari kita tinggal mereka," kata sang ratu gembira. Adipati Adiwijaya pun kembali berlari-lari kecil meninggalkan rombongan yang tertinggal di belakang. Kuda yang dipakai oleh Adiwijaya adalah kuda yang jinak, sehingga kuda itu pun menurut kemauan sang Adipati. Matahari belum mencapai puncaknya ketika rombongan tiba di Merapen. Pemanahan pun segera mengajak mereka menuju ke arah barat. Di sana dijumpai sebatang pohon munggur yang besar dan di atas batu yang besar telah duduk kedua pengantin baru. Pemanahan pun kemudian mengatur tempat istirahat beberapa orang merawat kuda-kuda yang kelelahan. Di tepi sungai kecil di dekat pohon munggur, didirikan 4 buah galah bambu yang ditutup kain, lalu beberapa buah bumbung berisi air dibawa masuk ke dalam tenda. Sang ratu pun seorang diri masuk ke dalam tenda. Beberapa saat kemudian sang ratu keluar dari tenda. Setelah itu masuklah Nyai Madusari ke dalam tenda bergantian dengan Menur dan kedua orang emban. Perlengkapan makan yang dibawa oleh kedua ekor kuda beban diturunkan, lalu semuanya menyantap makan siang bersama di bawah pohon munggur yang daunnya rindang. Adipati Adiwijaya bersama Ratu Pajang duduk di tengah, agak jauh di sekelilingnya bertebaran semua anggota rombongan yang sedang menikmati makanan. "Air, mana air?" kata Nyai Madusari yang merasa kepedesan. Menur mengambilkan sebuah bumbung yang berisi air dan isinya langsung diminum oleh Nyai Madusari. "Sambalnya terlalu pedas, sampai keluar air mataku," kata Nyai Menggung. "Aku kira kau menangis karena teringat prajurit Wirotamtomo yang berkumis tipis itu," kata salah seorang emban. "Ah kau," kata Nyai Menggung,
tersipu malu. Di sebelahnya Ratu Mas Cempaka merasakan nasi dingin yang ia makan adalah nasi yang sangat enak. "Tambah lagi nasinya, Kanjeng Adipati," kata Ratu Mas Cempaka. "Ya Ratu," kata Adipati Diwijaya sambil mengambil tambahan nasi. "Tempat ini pernah untuk pertemuan aku dengan prajurit Tumpak. Sewaktu aku masih dihukum Kanjeng Sultan," kata Adipati Pajang. Sang ratu pun mendengarkan cerita suaminya sewaktu masih menjalani hukuman. "Pulang dari sini Tumpak memberi aku bekal untuk makan di perjalanan," kata suaminya. Setelah acara istirahat dan makan siang telah selesai, maka mereka pun segera berkemas untuk berangkat lagi. "Ayo kita berangkat sekarang, Kanjeng Adipati," kata Ratu Mas Cempaka. "Baik," kata Kanjeng Adipati. Lalu kepada Ki Pemanahan ia pun berkata, "Kakang Pemanahan, aku mendahului, nanti Kakang menyusul." "Baik, Kanjeng Adipati, kami juga akan memberesi semua peralatan dan tenda-tenda yang berada di tepi sungai," kata Pemanahan. Adipati Adiwijaya dan Ratu Mas Cempaka kemudian bangkit. Lalu mereka berdua menuju ke kudanya dan tak lama kemudian sang ratu pun telah berada di atas punggung kudanya. Dan ketika kuda yang dituntun Kanjeng Adipati baru saja berjalan, sang ratu pun berkata, "Kanjeng Adipati, kita lihat api di Merapen." Adipati Pajang lalu menuruti keinginan istrinya. Lalu ia pun menuntun kudanya membelok ke arah api yang menyala terus-menerus. "Mengapa api ini bisa menyala sepanjang hari, Kanjeng Adipati?" tanya Ratu Mas Cempaka tanpa turun dari kudanya. "Aku tidak tahu, Ratu. Di dalam tanah mungkin ada sumber apinya," kata Adipati Adiwijaya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Tuntang. "Ratu, coba pegang tali kendali kuda ini. Kalau ingin berhenti, tarik talinya." "Tidak apa-apa, kuda ini sudah jinak," kata suaminya sambil menyerahkan tali kendali kuda yang dipegangnya. Sekali lagi rasa aman yang menyelimuti sang ratu telah mengalahkan rasa ketakutannya untuk naik di atas punggung kuda. Dicobanya mengendalikan kuda itu sambil melihat ke arah suaminya yang berlari di sampingnya. Ternyata Ratu Mas Cempaka mampu mengendalikan kuda yang jinak itu. "Kanjeng Adipati," kata Ratu Pajang gembira, "hamba bisa naik kuda sekarang." Adipati Adiwijaya tersenyum betapa ia senang melihat istrinya gembira sudah mampu mengendalikan seekor kuda. Matahari terus bergerak ke arah barat saat itu menjelang senja. Setelah beberapa kali beristirahat dan beberapa kali menyeberangi sungai, maka telah tiba saat rombongan itu untuk beristirahat. "Kita bermalam di sini," kata Adipati Adiwijaya kepada Ki Pemanahan. Pemanahan pun segera merintahkan mencari tempat yang luas untuk beristirahat. Setelah itu semua barang-barang yang berada di atas kuda beban telah diturunkan. Prayogo dan Prayudo kemudian mendirikan sebuah tenda untuk tidur sang adipati. Dan sebuah tenda kecil juga didirikan di tepi sungai untuk membersihkan diri sang ratu. Agak jauh di sebelah timur, beberapa orang secara bergantian membersihkan diri di sungai.